Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali mengikuti penjelasan Prof. Bambang Rianto, Prof. Biasraf dan Prof. Intan, serta pengarahan dari Bu Rektor. Saya mungkin akan menambahkan beberapa hal. Pertama, banyak memang kita melihat kemanfaatan dari kecerdasan buatan. Pembahasan-pembahasan Prof. Intan dan Prof. Biasraf tadi membuat kita juga merenung. Memang masih ada banyak perdebatan di kalangan para pemikir dan praktisi maupun akademisi. Selain kemanfaatan AI ini, dia juga memiliki beberapa aspek yang mencemaskan untuk kita semua. Ya, namun memang berita gembira atau fact-nya orang-orang Indonesia, Thailand, Meksiko, Malaysia ini, negara yang sedang berkembang ini jauh lebih optimis ya tentang AI ini ketimbang orang-orang di negara maju. Di negara maju ini yang optimis di bawah 50%, ya kalau Indonesia, Thailand apa ini kira-kira 3/4 lah optimis tentang ini. Ada beberapa yang dikhawatirkan, diantaranya memang kalau kita lihat bar yang keempat ini dampak AI pada pendidikan. Baik di Indonesia maupun global ini kira-kira 35% ya, sepertiga itu khawatir. Mungkin kekhawatirannya seperti yang tadi disampaikan Prof. Intan, masalah hilangnya social skill, emotional skill dan lain-lain. Masalah yang dinyatakan Prof. Biasraf tadi, hilangnya creativity, orang menulis jurnal dan menulis karya itu malah menggantungkan pada AI. Ya, lama-lama buat film tidak menarik lagi karena dibuat oleh AI semua, oleh Sora ya, dan seterusnya. Jadi poin pertamanya adalah apakah AI betul-betul bisa bermanfaat atau tidak itu masih menjadi big question. Gampangnya dia bisa betul-betul bermanfaat atau tidak, ya nanti tergantung bagaimana kita menggunakannya seperti yang tadi telah dijelaskan oleh para pembicara sebelumnya. Kemudian second issue yang sangat menarik, ini terkait pendidikan secara umum juga, isu singularitas. Tadi Prof. Bambang sudah menjelaskan kita sampai Gen AI, generative AI. Dan sedikit lagi kita akan sampai artificial general intelligence. Sebagian mungkin sudah memasukkan kita sekarang ini sudah agak lebih cepat ke artificial general intelligence dan memperlakukan Gemini, ChatGPT dan lain-lain itu sebagai AGI. Nah, ketika menuju artificial superintelligence ini dikhawatirkan terjadi singularitas. Artinya banyak pekerjaan yang dilakukan manusia bisa di-replace oleh artificial intelligence. Ya, ini secara lebih spesifik, sebelum 2020 itu sudah dilakukan pengukuran oleh sebuah penelitian, beberapa hal mereka sudah lebih hebat ketimbang manusia. Misalnya merekognisi image, reading comprehension, speech recognition, dan lain-lain. Nah, tapi di sini saya ingin menerapkan apa yang tadi disampaikan para pembicara sebelumnya, misalnya Prof. Intan, masalah critical thinking ya. Ini dari sudut pandang lain, hasil penelitian merujuk pada teorinya Frankfurt. Ini dianalisis dengan sangat bagus bahwa pada dasarnya artificial intelligence termasuk generative AI ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan, menampilkan kebenaran, tapi dia adalah sesuatu yang bersifat statistik berdasar data driven. Jadi sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan, jadi mungkin melengkapi apa yang dinyatakan Prof. Biasraf tadi, secara logiko-positivistik pun di keterampilan kognisi yang paling dasar
barangkali AI itu lebih cocok membantu, ya. Tapi dia sering, kalau bahasa filosofisnya disebut soft bullshitter, bahkan hard bullshitter. Dalam arti kata, sebetulnya kalau nggak hati-hati, AI itu kita sudah terlanjur percaya, tapi kita tidak kritis. Ternyata dia itu memberikan omong kosong. Sebagai contoh sederhana, ini perkalian yang sangat sederhana ya. AI menjawabnya ini bilangan ini prima, ternyata pakai kalkulator kita dengan mudah menemukan bilangan ini tidak prima. Terus kita coba tanya di sini beberapa kali, ternyata dia bisa membagi, padahal bilangan tadi dia sebut prima. Yang paling lucu, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa kita lihat, ini langsung kita uji, mengalihkan dua bilangan yang anak SD atau SMP itu pakai tangan pun bisa. Dan yang paling lucu, hasilnya tidak konsisten. 353 kali 2833. Kemarin dan hari ini saya melakukan eksperimen pakai Gemini, nanya jumlah bilangan prima antara 100 dan 1000. Itu jawabannya berbeda terus. Baru saja saya mencoba itu 66 jawabannya, padahal yang betul 143. Jadi that's it, very important things, bahwa secara logiko positivistik pun generatif AI ini belum bisa membuktikan keandalan keakurasiannya, dan secara filosofis diragukan. Kalau secara filosofis artinya fundamental. Saya dulu pernah mencoba bertanya pada AI, saya suruh menuliskan saja akunnya Khairil Anwar, dia bilang ya saya tahu, dia tulis dan salah. Hari ini saya coba, sudah benar. Di grup saya pernah ada perdebatan sangat panjang karena seorang anggota itu ngotot berdasarkan ChatGPT mengatakan bahwa Bung Hatta pernah dipenjarakan Bung Karno. Dan beberapa yang paham sejarah langsung membantah luar biasa. Tapi hari ini kalau kita tanya sudah tidak ya. Dia sudah lebih rapi lagi. Nah, jadi masalah singularitas ini, apakah AI betul-betul akan mensurpass capability manusia dalam pekerjaan, ini masih big question juga. Sebagian saintis misalnya lebih percaya narrow atau specific AI itu lebih efisien dan efektif. Seperti yang sering kami terapkan juga di berbagai institusi untuk fraud detection system, untuk deteksi sentimen dari 8 konten negatif yang dilarang oleh negara dan lain-lain. Memang kalau narrow AI itu lebih akurat. Nah, kemudian isu ketiga tadi masalah rasa seni, rasa empati dan lain-lain. Philosophically, sahabat saya Dr. Budi Raharjo, mungkin bapak-bapak ibu-ibu kenal dari STI, membuat sebuah pertanyaan gimmick ya, apakah silikon bisa menangis? Apakah AI itu akan memiliki awareness atau kesadaran atau consciousness? Ya, memang menarik, ada survei terbaru yang dilakukan oleh Kasper Wilstrap, bahwa mayoritas responden itu 2/3 itu percaya bahwa sistem AI itu sudah sadar atau akan segera mencapai kesadaran, punya awareness kayak manusia. Ini hasil survei. Namun kalau kita misalnya bertanya pada Pak Roger Penrose yang pemenang Nobel tahun 2020, sahabat Stephen Hawking yang 30 tahun terakhir ini meneliti mengenai consciousness dan fisika kuantum, Pak Roger Penrose itu merujuk pada teorema Gödel. Teorema Gödel yang ditemukan tahun 1931. Kebetulan kalau Gödel ini sahabat dekat Albert Einstein, Pak Roger Penrose sahabat dekat Stephen Hawking. Gödel mengatakan bahwa seluruh sistem matematis itu kalau dia lengkap pasti tidak konsisten, kalau dia konsisten pasti tidak lengkap. Padahal consciousness itu kesadaran, saya sadar bahwa aku adalah aku, itu lengkap dan konsisten pada dirinya sendiri. Jadi secara filosofis berdasarkan teorema Gödel, Pak Penrose mengatakan
Sistem AI yang ada sekarang atau komputasi apapun selama masih algoritmik dan matematik, algoritma dan matematiknya itu tidak bisa memunculkan kesadaran. Jadi apakah AI bisa menumbuhkan kesadaran menjadi big question mark. Apalagi rasa seni dan lain-lain, emosi dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat barangkali AI itu sangat efektif di lingkup yang di bawah ya. Data, information, knowledge, mengkorelasikan data-data, image dan lain-lain, mengkreasikan secara eksploratif tadi Pak Yastap ya, kombinasional ya. Tapi makin ke atas ya, kesadaran, deeper knowledge, tacit knowledge, understanding, wisdom, purpose, bahkan kebenaran rasional dan logiko-positivistik itu masih tetap ranahnya manusia. Jadi mungkin lebih tepat kalau dikatakan bahwa AI won't replace human, but human with. Manusia yang dibantu AI memang kelihatannya akan mereplace manusia yang nggak mau pakai AI. Karena yaitu tadi Prof. Intan mengatakan sering ngobrol dengan ChatGPT untuk belajar sesuatu atau dengan Gemini persis sama dengan saya, Prof. Sama. Habis itu baru dicek ya kebenaran masing-masing itu kita cek. Karena pada dasarnya AI nggak bisa kita percaya 100%. Jadi habis itu kita cek ke referensinya dan lain-lain. Nah ini case-case menarik. Flamingona ini gambar nyata karya Miles Astray ini. Nah dia ini memasukkan ke kompetisi fotografi 1893 Awards untuk fotografi AI. Padahal itu karya dia sebagai manusia nggak pakai AI dan menang. Nah setelah menang dan ketika sudah tahu ya dicabut awardnya ya. Tujuan dia itu untuk mengatakan bahwa manusia masih lebih bagus dari semua AI kok itu. Ya, satu poin lagi yang sangat menyedihkan yang harus kita memang cermati, kalau pendidikan kita tidak mendorong dosen maupun mahasiswa ini menggunakan AI secara optimal, ya Google juga sudah melakukan banyak PHK. Mereka men-PHK karyawan-karyawan yang memang pekerjaannya bisa digantikan dengan robot. Jadi sepakat Prof. Intan gimana pendidikan kita robot proof ya. Supaya nggak sekedar menghasilkan mahasiswa yang robot, tapi lebih manusiawi, lebih kreatif, lebih bisa melakukan banyak kemanfaatan untuk umat manusia, lebih adaptif dan lain-lain. Masalah apakah betul AI itu akan menghilangkan banyak pekerjaan atau tidak? Sebuah penelitian terakhir tahun 2024 berusaha mengkoleksi banyak penelitian. Ternyata masih nggak pasti. Sebagian mengatakan banyak job akan hilang karena AI. Sebagian mengatakan justru AI itu akan mengenerate banyak banget job. Sehingga penulis ini mengatakan the certainty of uncertainty age. Inilah situasi saat ini yang menurut saya menarik. Keyakinan bahwa era ini memang nggak pasti semuanya ini. Keberadaan AI ini nanti akan menjadi seperti apa. Barangkali itu mungkin sedikit sebagai remark and recommendation sedikit dari saya. Yang mungkin kita semua, khususnya ITB, dalam menerapkan AI untuk pendidikan ini perlu secara serius membangun humanity. Sebagaimana invest secara serius pada AI dan teknologi. Jadi fokus kita tidak hanya STEM, tapi juga cognification, augmentation, virtualization, automation. Jadi gimana bisa orang-orang itu belajar mengembangkan sains, teknologi, dan lain-lain, memaksimumkan menggunakan AI, tapi dengan meningkatkan humanity, rasionalitas, ethics, creativity, imagination pada saat yang sama. Jadi teknologi tidak pernah punya moral, itu adalah ranah manusia. Nah kemudian memang pendidikan di era yang tidak pasti ini semestinya lebih makin menitik beratkan semua mahasiswa kita melewati AI ini bisa learn how to learn gitu. Bisa berkomunikasi dengan AI, bisa menilai AI ini bullshit atau enggak gitu, dan memaksimumkan interaksinya dengan AI untuk mencapai learn how to learn.
And the last but not least, ini sedikit agak menyimpang dari sini, saya hanya melihat di MIT, Stanford, nampaknya sudah saatnya ITB perlu mempertimbangkan ya. Saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan filosofis dan humanity yang mesti dijawab, khususnya di era AI ini. Kalau tadinya kita dengan teknologi mekanik dan lain-lain ini nggak pernah ada pertanyaan apakah mesin akan berkesadaran. Barangkali sebagai masukan, mungkin berapa tahun lagi ITB mulai memikirkan membangun Philosophy and Humanity Faculty sebagaimana Stanford juga, MIT dan nama-nama besar university yang kita tampilkan di sini. Demikian sedikit masukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.